semua berdoa yang khusyuk. Berdoa dimulai. Sebagai literasinya, kita bacakan 3 surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
tujuan kita, setelah mengamati PPT, materi yang Ibu sampaikan, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya dengan benar. Setelah berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, peserta didik dapat menulis hasil pengamatan tentang ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya dengan benar. 3. Setelah mencermati video yang disajikan, peserta didik dapat memahami penggunaan aspek apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, peserta didik dapat menyajikan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan benar. Sekarang, perhatikan video yang Ibu sajikan ini tentang cerita dalam kehidupan Suatu ketika, di sebuah tempat yang sangat jauh, di sebuah gang kecil yang sangat lebat, di mana pohon-pohon saling berisik dan bunga-bunga saling menjadi satu sama lain, dan sebuah tumbuhan melihat hidup bersama di dalam hutan. Suatu hari, di musim semi yang sangat indah, benih yang berkilau mulai tumbuh di antara kaktus dan bunga matahari. Bunga yang sedang tumbuh itu adalah bunga mawar dengan kelompok bunga merahnya yang cantik. Anak, namaku Rosi. Aku Kaktus. Senang bertemu kan? Kelompokmu sungguh sangat cantik, Rosi. Aku harap kelompok sepertimu. Terima kasih. Tapi tidak semua bisa sepintar, secantik dan seramaku tentunya. Jawaban Aku Rosi membuat kaget semuanya. Dia bunga yang sangat sombong, walaupun dia baru saja mekar. Aku tentunya bukan paling cantik yang ada di sini. Biasanya bapakku yang bersinar. Di sini banyak pemuda yang cantik, Rosi. Kau cuma salah satunya saja. Apa? Berani sekali kau membandingkan aku dengan yang satu itu. Tentu saja aku lebih cantik dari dia. Kaktus merasa kecewa dengan apa yang dia dengar, tapi dia memilih untuk diam saja. Ibu tidak mengerti apa yang kau katakan tentang kaktus, Rosi. Dan apa kau punya ide juga? Sebenarnya tidak pantas membandingkan kaktus dengan mawar cantik seperti aku. Apa yang kau tahu tentang tindakan? Kau bahkan tidak bisa mekar. Baik kaktus maupun bunga matahari ataupun pohon-pohon tidak bisa menerima sikap Rosi, karena dia bunga yang selalu memuji dirinya sendiri. Waktu berlalu dan akhirnya musim panas tiba. Bunga matahari sangat senang sekali. Dengan wajah kuning terangnya, dia mengikuti pancaran sinar matahari sepanjang hari. Dari tangannya, kaktus meminum air yang dia simpan sepanjang musim dingin dan membuat dirinya kuat dan sehat selama musim panas. Bahkan burung-burung kecil menghinggapi kaktus untuk meminum air. Tumbuhan lain tidak bisa menyimpan persediaan air seperti kaktus untuk cuaca yang panas ini. Dan Rosi pun mulai layu karena haus. Kapan turunnya hujan? Hujan akan turun di musim dingin, Rosi. Tapi aku akan layu karena kehausan. Semua kecantikan aku akan hilang semuanya. Jika kau mau, kau bisa minta kaktus untuk menolongmu. Rosi melihat kaktus sangat senang menolong bunga yang lain. Tapi dia terlalu gengsi untuk berbicara karena dia selalu mengatakan kata-kata buruk padanya. Namun, ketika kelompok lain layu dan jatuh dari kepalanya, dia kesampingkan harga dirinya dan bersedia dipermalukan. Dia meminta bantuan kaktus. Hei, kaktus, aku minta maaf karena kasar padamu dan Titus. Kalian berdua sangat indah dan sangat berguna untuk menolong yang lain. Tapi, bisa kau menolongku? Kaktus melihat Rosi jadi rendah hati dan melupakan kesombongannya. Lalu dia membagikan air kepadanya. Dia bisa merasakan hidup seperti musim semi di dalam dirinya sekali lagi.
tadi cerita yang ada, kita menghubungkan dari cerita itu tadi. Dari cerita yang sudah kita lihat sama-sama tadi, apa? Tentang apa tadi itu? Penyesuaian makhluk Tentang penyesuaian hidup. makhluk hidup. Penyesuaian makhluk hidup. Penyesuaian makhluk hidup. Di situ tadi pada percakapan siapa saja yang ada dalam percakapan itu tadi, siapa saja tokohnya? Kaktus, kaktus, bunga mawar, bunga matahari, dan juga pohon salam. Nah, tadi itu penyesuaian makhluk hidup pada lingkungannya. Itu mana yang bisa kita lihat tuh dari siapa? Pohon kaktus. Pohon kaktus itu hidupnya di padang pasir. Nah, tadi bagaimana saat musim panas? Dia menggunakan air. Iya, pintar. Pada musim panas menggunakan cadangan air. Iya, cadangan air tadi disimpan pada waktu kapan? Musim dingin. Iya. Nah, dari tadi percakapan itu tadi kita bisa melihat, mencari informasi. Nah, dengan apa? Kalimat tanya. Kata tanya. Kata tanya itu biasa kita sebut apa? Simba. Simba. Apa saja itu? Di mana? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Iya, pintar. Terus yang kita lihat tadi dalam cerita tadi itu terdapat percakapan yang mencari informasi itu tentang siapa yang bilang dengan yang ngomong dengan menggunakan kalimat tanya, kata tanya. Apa? Kapan? Hujan. Ya, kapan turunnya hujan. Berarti ini harus diakhiri dengan tanda apa? Ini yang bilang tadi siapa? Rosi, ya, bunga mawar. Terus ada lagi atau enggak? Apa yang kamu katakan tentang kaktus? Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan tentang kaktus? Nah, jadi saat kita mau menggali informasi, kita menggunakan kata tanya yang disebut dengan apa tadi? Simba. Iya, pintar. Nah, sekarang perhatikan materi, ya, simak materi ini, perhatikan dengan baik penjelasan di sini. Semua menyimak penjelasan materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Sudah tahu apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Cara beradaptasi tumbuhan terlihat dari ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan menjadi empat jenis, yaitu hidrofit, xerofit, dan halofit. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari masing-masing jenis tersebut. Pertama, hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Karena kemampuan
dunia ini, tumbuhan hidrofit dapat dikenali dengan adanya ciri-ciri khusus. Adapun ciri khusus tumbuhan hidrofit antara lain mengapung di permukaan air, memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan, memiliki rongga udara dalam batang atau pangkal daun agar dapat mengapung, dan memiliki akar yang berada di dalam air. Contoh tumbuhan hidrofit antara lain teratai, eceng gondok, hiambang, dan kangkung. Kedua, hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tumbuhan hidrofit banyak kita jumpai pada hutan hujan tropis yang lembab. Adapun ciri khusus yang dimiliki tumbuhan hidrofit antara lain mempunyai bentuk daun yang tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah, dan daunnya yang muda umumnya berupa akar menggunung. Contoh tumbuhan hidrofit antara lain tanaman kangkung, sagu tanduk rusa, dan kunyit. Ketiga, xerophyt. Xerophyt adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan xerophyt dapat bertahan hidup pada lingkungan dengan cuaca panas ataupun kering yang memiliki kadar air sedikit. Berdasarkan proses adaptasi tersebut, tumbuhan xerophyt memiliki ciri khusus sebagai berikut: mempunyai daun yang permukaannya diameter yang berfungsi untuk mencegah penguapan air. Daunnya berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Memiliki akar yang sangat panjang yang berfungsi untuk mencari sumber air yang dalam, dan memiliki jaringan stom batang yang berfungsi menyimpan cadangan air. Contoh tumbuhan xerophyt antara lain kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma. Keempat, halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar dalam tinggi. Adapun ciri khusus dari tumbuhan halofit antara lain memiliki daun yang kaku dan tebal, memiliki permukaan daun yang licin untuk mengurangi penguapan, terdapat kelenjar pada bagian bawah daun untuk mengeluarkan kelebihan garam, dan memiliki akar matang. Contoh tumbuhan halofit adalah pohon bakau atau yang dikenal dengan mangrove. Anak-anakku, demikianlah prediksi. Dari tayangan tadi, video tadi, apa yang kita dapatkan? Makhluk hidup. Iya, penyesuaian makhluk hidup. Disebut apa tadi? Adaptasi. Pengertiannya? Penyesuaian makhluk hidup pada Penyesuaian makhluk hidup pada lingkungannya. Penyesuaian makhluk hidup pada lingkungannya. Tadi ada berapa penyesuaian makhluk hidup pada lingkungannya? Ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, hidrofit. Ya. Contohnya tadi apa? Hidrofit. Iya, apa lagi? Bunga teratai. Ya,
untuk adaptasi. Nah, sekarang di sini ada sebuah cerita bacaan yang berjudul Masyarakat. Tadi untuk menggali informasi itu kita menggunakan apa? Menggunakan kata-katanya. Biasa kita sebut apa kata-katanya itu? Adik Simba. Apa itu adik Simba? Untuk menggali informasi ya perlu menggunakan kata-katanya adik Simba. Adik Simba ya. Sekarang perhatikan tayangan ini ya. Perhatikan, simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dari teks dapat kamu gali dengan membacanya secara cermat. Saat membaca, sebaiknya kamu membaca dalam hati dan berkonsentrasi agar informasi dapat dengan mudah ditemukan. Jika kamu tidak membacanya dengan sungguh-sungguh, kamu dapat mendapatkan informasi dari teks tersebut. Sebuah informasi bisa kamu dapatkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diawali dengan kata-kata. Nah, sekarang mari kita ingat kembali tentang kata-katanya dan fungsinya. Yang pertama ada kata-katanya apa? Digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Yang kedua, kata-katanya di mana? Digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Dan yang ketiga, kata-katanya kapan itu digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Yang keempat, kata-katanya siapa? Digunakan untuk menunjukkan nama orang, tokoh, atau pelaku. Yang kelima, kata-katanya mengapa? Digunakan untuk menunjukkan alasan atau sebab. Dan yang keenam, kata-katanya bagaimana? Digunakan untuk menunjukkan keterangan cara, proses, atau terjadinya sesuatu. Berikutnya kita akan menggali informasi menggunakan aspek kata banyak. Namun sebelum itu, marilah kita baca teks berikut ini. Peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Diyadiningrat pergi ke daerah Saigon untuk bertemu dengan Marsikal Lekauci, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, anak-anak, sekarang kita akan berlatih untuk menemukan kalimat-kalimat jawaban berdasarkan aspek kata-katanya pada teks tersebut. Yang pertama, kalimat tanggal 9 Agustus 1945 ini bisa dijadikan jawaban untuk pertanyaan kata-katanya kapan. Berikutnya, kalimat Insinyur
dan Dr. Rajin Junior ini bisa menjadi kalimat jawaban untuk kata tanya siang. Lalu kalimat kedarat Saigon ini bisa dijadikan kalimat jawaban untuk kata tanya di mana. Berikutnya, kalimat panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Ini bisa dijadikan kalimat jawaban untuk aspek kata tanya apa. Lalu kalimat saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijajah oleh tentara musuh. Dan kalimat ini bisa dijadikan kalimat jawaban untuk aspek kata tanya bagaimana. Berikutnya, pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia menuju pertemuan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan 2 dan golongan 3. Nah, kalimat ini bisa dijadikan kalimat jawaban untuk aspek kata tanya mengapa. Nah, anak-anak, setelah tadi kita selesai menentukan kalimat jawaban berdasarkan aspek kata tanya, kalian dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam sebuah peta pikiran. Berikut ini contohnya, yang pertama diikuti oleh judul bacaan peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia. Kemudian, aspek kata tanya apa? Asal. Dari tayangan tadi kita dapat memahami untuk menggali informasi. Nah, menggali informasi menggunakan apa? Kata tanya. Menggali informasi dengan menggunakan apa? Kata tanya. Kata tanya. Kata tanya ini biasa kita sebut dengan apa? Adik Cina. Ya, adik Sim. Apa itu adik Simba? Apa? Di mana? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Iya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tadi saat kita menentukan untuk menggali informasi itu di bacaan tadi, saat membaca kita harus bagaimana? Membaca dengan cermat. Membaca dengan cermat. Nah, sekarang sebelum kita diskusi, kita ice breaking dulu. Semuanya, kita ice breaking dulu. Perhatikan kata-kata ibu. Ikuti, laksanakan apa yang kata ibu ya. Kalau ibu bilang peta mata, jadi tunjuk mata. Kalau ibu hidung, bilang pegang hidung. Sekarang, pipi, hidung, mata, telinga, tangan. Iya, sekarang kita biar suasananya ceria, kita dengan tepuk tangan. Kalau selamat pagi, selamat siang, 2, selamat sore, 3, selamat malam. Nah, kita mulai. Selamat siang, selamat malam. Nah, ada yang berarti belum konsentrasi. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Iya, kita berarti fokusnya sudah kembali. Bagaimana? Sudah fresh otaknya, sudah siap kita bekerja kelompok hari ini? Sudah. Nah, sekarang kita atur kelompoknya dulu. Jadi dari yang peringkat seperti kemarin, yang peringkat 1 ini di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita mulai
dengan peringkatnya ya kemarin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
dengan cermat. Dari bacaan tersebut, tentukan informasi menggunakan apa tadi? Yang biasa kita sebut apa? Adik Simba. Adik Simba. Nah, terus yang kelima, bersama kelompokmu diskusikanlah masing-masing soal dengan benar. Yang kelima, setelah selesai nanti setiap kelompok maju untuk presentasi hasil kelompoknya ke depan dengan suara yang nyaring. Nah, sekarang kerjakan kerjakan LKPD. Ya, ada gimana kelompok 3? Ya, namanya ditulis ya, namanya, kelompoknya ditulis kelompok berapa, anggotanya siapa-siapa. Kemarin ya kita kan tentang tumbuhan nih. Nah, kelompok 1 tadi beri namanya mawar. Sini melati. 3 anggrek. 4 banana. Ya, itu kelompoknya. Pertama mawar, melati. 3 tadi apa? Anggrek. Ini banana. Ya, ada yang ditanya.
Belum? Sedikit lagi? Ya, kurang 2 lagi ya. Jadi nanti di jarum di angka 12 kita mulai presentasi. Oh sudah, kelompok 4 sudah. Belum? Sudah? Di kelompok ini sudah? Sudah. Ya sudah. 1? Belum? Kaget ibunya. Sudah ya, jadi 2, 3, 4 sudah ya? Nah, sekarang kalau sudah, sudah ya, sudah semua? Nah, kalau sudah semua, berarti kita presentasikan hasilnya, dipresentasikan. Satu kelompok maju. Nah, satu kelompok maju, yang membaca tetap 1 orang, 1 membaca. Yang lain, untuk kelompok yang lain harus apa? Menanggapi. Ya, kita. Ayo, semangat kelompok 1. Ayo, sudah lihat baca. Ayo maju. Sini. Sudah lihat. Sini. Jangan ke pojok, ke tengah. Ya. Salam dulu. Pegang tangannya, memegang tangannya. Assalamualaikum. Nomor 1. Gambar tumbuhan pohon kelapa, habitatnya hidrofil. Nomor 2, bunga teratai, habitatnya hidrofil. Nomor 3, bunga keladi, habitatnya xerofil. Nomor 4, pohon bakau, habitatnya hidrofil. Apa fungsi bunga teratai? Mengapa bunga teratai tumbuh di air? Bagaimana cara bunga teratai menyesuaikan diri? Kapan akar bunga teratai melakukan pernapasan? Di mana bunga teratai hidup? Iya, itu tadi penampilan dari kelompok 1. Berarti kita harus menanggapi ya. Nah, dari kelompok 1 yang menanggapi dari kelompok, oh ya, apa tanggapannya?
dari kelompok 2. Perhatikan tanggapannya. Jadi ditulis apa yang ditanggapi kelompok 2 sama kelompoknya berarti ditulis. Menurut kami, untuk nomor 4 yang pohon bakau atau mangrove itu habitatnya halofit, bukan hidrofit. Oh iya. Tulis pendapat dari sudah. Nah, ada lagi tanggapannya? Angkat tangan saya. Iya, tanggapan dari kelompok 3 apa? Silakan ditulis tanggapannya untuk kelompok nanti di baik. Menurut kami, nomor 4 sudah benar. Ulangi, nggak apa-apa. Gak usah grogi. Ayo. Nomor 4, pohon bakau habitatnya halofit, bukan hidrofit. Iya, yang bahasa Indonesianya? 4. Ya, itu sudah ya tanggapannya dari kelompok berapa? Kelompok yang memberi tanggapan kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, kelompok 2 dan sudah ditulis tadi? Iya, sudah ditulis. Nah, itu tadi penampilan dari kelompok 1. Kita berikan applause dulu, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan kembali duduk ke tempatnya. Iya. Sekarang kelompok 2, silakan maju ke depan. Di tengah sini ya. Ini sambil sini. Ya. Geser ya. Perhatikan temannya yang maju, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, gambar tumbuhan pohon kelapa. Habitatnya hidrofit. Gambar tumbuhan nomor 2, bunga teratai. Habitatnya hidrofit. Gambar tumbuhan nomor 3, bunga padi. Habitatnya halofit. Gambar tumbuhan nomor 4, pohon bakau atau mangrove. Habitatnya halofit. Apa fungsi rongga di dalam batang bunga teratai? Mengapa bunga teratai dapat hidup? Bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Kapan akar bunga teratai melakukan pernapasan? Di mana habitat asli bunga teratai? Nah, sekarang itu presentasi dari kelompok 2. Sekarang tanggapi dari kelompok ya. Pinjam dulu. Ya. Menurut kami, gambar tumbuhan nomor 1, 2, dan 4 itu sudah tepat. Tetapi gambar 3 itu kurang tepat. Seharusnya nomor 3 itu xerofit, bukan halofit. Ya, xerofit bukan halofit. Tulis ya untuk kelompok 2. Jawaban dari tulis dulu jawaban dari kelompok 3. Ada lagi? Iya. Menurut saya, untuk bahasa Indonesia-nya, nomor 2 itu nomor 1, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 itu benar. Tapi yang nomor 2 kurang tepat. Nomor 2, mengapa bunga teratai dapat mengapung di air? Iya, mengapa? Itu tanggapan dari kelompok 4. Ditulis ya? Sudah? Nah, itu tadi yang tanggapan dari kelompok 3 dan juga kelompok 4. Nah, 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok. Iya, semangat. Jadi kelompok 1 sudah semangat, 2 silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang kelompok 3 silakan.
mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar tumbuhan nomor 1 pohon kelapa, habitatnya hidrofil. Gambar tumbuhan bunga teratai, habitatnya xerophyll. Gambar tumbuhan padi, habitatnya xerophyll. Gambar tumbuhan pohon kakao, habitatnya halofil. Ya, perhatikan ya temannya ya. Apa fungsi rongga di dalam bunga teratai? Mengapa bunga teratai dapat mengapung di air? Bagaimana seperti apa cara bunga teratai berkembang biak? Kapan bunga teratai melakukan pernapasan? Di mana habitat asli bunga teratai? Ya, tanggapan sekarang, tanggapan dari kelompok. Ayo, kelompok 4 dulu. Tanggapan dari kelompok 4, silahkan. Ya. Menurut kami yang IPA sudah cukup benar, tetapi bunga teratai adalah habitatnya hidrofil. Oh iya, hidrofil. Nah, untuk pendapat dari kelompok 4. Ya, sudah ditulis? Sudah kan belum? Sudah. Ya. Dari? Ya, baca. Kelompok 1, pendapatnya tentang yang bahasa Indonesia. Silakan. Bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungan? Standar itu tadi jawaban kelompok tadi itu benar atau salah? Menurut sama salah ya, dibaca dulu. Bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Nah, itu yang bagaimana? Pendapatnya dari kelompok 1 yang bagaimana ya? Sudah? Nah, itu tadi penampilan dari kelompok 3. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Kelompok 4, silakan. Ya, yang membaca di tengah. Sini satu cowok, sini cowok. Ya. Ya, yang lainnya perhatikan ya. Saat temannya presentasi, perhatikan baru nanti kita tanggapi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar tumbuhan pohon kelapa, habitatnya halofil. Nomor 2 teratai hidrofil. Nomor 3 padi xerophyll. Nomor 4 pohon bakau halofil. Untuk yang bahasa Indonesia, apa fungsi rongga di dalam batang bunga teratai? Mengapa bunga teratai dapat mengapung di air? Bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Kapan bunga teratai bisa tumbuh? Di mana habitat asli bunga teratai? Ya, itu tadi penampilan dari kelompok 4. Nah, sekarang tanggapannya. Ayo dari ya, kelompok 1. Ya, baca. Ya, baca. Ya. Dengarkan ya pendapat dari temannya. Kelompok 1. Ya. Menurut saya yang gambar 1 kurang tepat. Untuk gambar 1 habitatnya adalah hidrofil. Nah, menurut kelompok 1 tadi ya katanya gambar yang pertama itu kurang tepat. Yang tepatnya apa tadi? Coba diulang lagi. Hidrofil. Hidrofil untuk yang pertama. Gimana? Sudah ditulis pendapat dari kelompok 1? Sudah? Nah, sekarang itu yang pelajaran yang apa namanya habitat tumbuhan tadi. Sekarang yang menggali informasi. Adakah pendapat? Oh ya, tunggu ya, sabar. Kelompok 3 sabar. Kita ke kelompok 2 dulu. Ya, ya banyak tambah ya, pintar. Menurut kami, untuk bahasa Indonesia yang kapan itu jawabannya kurang tepat. Yang benar itu, kapan akar bunga teratai melakukan pernapasan? Kapan? Kapan akar bunga teratai melakukan
pernapasan? Ya, kapan akan bunga teratai itu melakukan pernapasan? Itu dari kelompok berapa? 2. Sekarang yang dari kelompok 3, silakan. Silakan. Menurut kami, yang apa, mengapa, bagaimana, di mana itu sudah benar. Tetapi yang kapan itu seharusnya kapan akar bunga teratai melakukan pernapasan. Oh iya, kapan akar bunga teratai itu melakukan pernapasan? Gimana? Dari pendapat kelompok 2, kelompok 3 sudah ditulis, untuk kelompok 4 sudah. Nah, sekarang kita beri tepuk tangan dulu buat teman kita kelompok 4. Silahkan kembali ke tempatnya. Nah, ya, tadi nah, sekarang kita tadi kan sudah satu kelompok maju, satu kelompok maju ke depan presentasi. Sekarang kita tentukan dulu jawaban yang benar itu, ya, jawaban yang benar dari gambar yang pertama. Itu gambar apa? Itu tumbuhan apa? Pohon kelapa. Habitatnya apa? Hidrofit. Iya, hidrofit. Yang kedua, bunga teratai. Habitatnya hidrofit. Pintar. 3, gambar apa? Bunga keladi. Nah, habitatnya itu xerophyll. Sekarang yang gambar keempat, itu gambar apa? Pohon bakau atau iya, habitatnya iya. Sekarang nah, keempat jawaban sudah. Nah, hebat, semua anak-anak ibu hebat. Nah, sekarang kita yang menggali informasi dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya tadi sering kita sebut dengan apa? Adisimba. Kita ingat lagi adisimba itu apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Iya, adisimba ya, kita ingat kata tanya itu adisimba. Nah, sekarang dari apa? Nah, yang benar apa? Untuk informasinya. Apa fungsi rongga di dalam batang teratai? Iya, pintar. Apa fungsi rongga di dalam batang bunga teratai? Untuk yang kedua, Mengapa bunga teratai dapat mengapung di air? mengapa bunga teratai dapat mengapung di air? Terus yang ketiga, keempat, bagaimana? Bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Terus yang kelima, kapan bunga teratai melakukan pernapasan? Ya, yang terakhir, Di mana habitat asli bunga teratai? di mana habitat asli bunga teratai? Ya, itulah tadi jawaban ya dari hasil diskusi kita. Jawaban yang benar. Semua sudah diperbaiki tadi? Iya, pintar ya. Nah, sekarang tunggu sebelum kita. Nah, sekarang dikumpulkan dulu itunya. Ya, masing-masing perwakilan kelompoknya kumpulkan dulu. Ya. Nah, dari yang kita pelajari tadi,
dari yang sudah kita pelajari tadi, ayo simpulkan apa saja yang sudah dipelajari dari kita tadi pagi sampai sekarang. Penyesuaian tumbuhan Ya, pada lingkungan. kesimpulan. Apa tadi yang pertama? Penyesuaian tumbuhan pada lingkungan. Nah, penyesuaian tumbuhan pada lingkungan. Tadi habitatnya itu dibagi menjadi berapa? 4. Dibagi 4. Apa saja itu? Hidrofil, Iya. Terus hidrofil. 3. serofil, Serofil. Pintar. 4. halofil, Halofil. Nah, ini tadi penyesuaian tumbuhan pada lingkungannya. Saat kita menggali informasi, menggali informasi. Menggunakan apa kita? Kata tanya. Disebut apa kata tanya tadi? Pintar. Simba. Apa itu tadi adik Simba? Iya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana. Iya, pintar. Anak-anak ibu semua hebat. Nah, jadi saat kita belajar, kita simpulkan sudah bisa, berarti sip, hebat. Sekarang ada ini yang pribadi. Kerjakan yang apa namanya? Individu. Iya. Ya. Karena kelas sudah kumpul. Ya sudah? Ya, kalau sudah kumpul. Ya, perwakilannya kumpul ke meja ibu. Ya, perwakilannya maju satu, ditaruh di sini. Ya. Ya. Ayo, sekarang sudah. Gavina, bawah, Lia, bawah. Yang ini siapa? Bawah, kumpul jadi satu, bawah. Kumpul jadi satu, bawa ke depan. Bawa ke depan. Sampai Pak Pilih bawa ke depan, punya teman. Kumpulkan, bawa ke depan. Kelompok sendiri, bawa ke depan. Gavina bawa ke depan. Lia bawa ke depan. Ini, ya, bawa ke depan sini nak. Jadikan satu. Jadikan satu. Jadikan satu. Semua jadikan satu ya, kumpul. Jadikan satu sama kumpul ke depan. Ya.
Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Gembira, senang, gembira. Terus bagaimana? Apa saja tadi yang sudah kita pelajari tadi? Penyesuaian tumbuhan pada lingkungannya. Dan juga apa? Menggali informasi. Pertama, penyesuaian pada lingkungan. Kedua, menggali informasi dengan menggunakan apa tadi? Katanya. Biasa kita sebut apa? Adik Simba. Nah, hebat semua anak-anak ibu, semua hebat. Nah, selanjutnya nanti ya pelajari di tema 2, subtema 1, pelajaran 4. Nah, itu untuk kita belajar selanjutnya. Sebelum ini, adakah yang bertanya? Semua sudah paham? Nah, sekarang ya, sebelum istirahat ya, pelajaran kan kita sudah selesai. Nah, kita berdoa dulu. Dipimpin dulu berdoanya. Ya, sebelum kita istirahat.